Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Raungan seperti guntur yang tiba-tiba muncul di cakrawala juga menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan gemetar. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan sosok manusia berwarna merah darah dengan cepat berkembang dalam penglihatannya. Ini buruk, bagaimana orang tua ini menemukan saya? Xiao Yan dengan jelas mendengar teriakan Fan Lao. Karena itu, dia tercengang di dalam hatinya. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya mengepak dengan cepat, dan tubuhnya berkedip seperti kilat dengan tujuan untuk melepaskan Fan Lao. Siu, tubuh Xiao Yan baru saja berbalik saat angin kencang melintas ke arahnya. Rasa dingin muncul di hatinya saat dia dengan paksa memutar tubuhnya dan dia menghindari kekuatan merah darah. Tubuhnya melesat ke belakang saat dia memarahi dengan marah di dalam hatinya, "Anjing tua, kamu benar-benar ganas." Wajah Fan Lao berwarna hijau, dan dipenuhi dengan ekspresi beracun. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat sayap berwarna darah di punggungnya mengepak. Tubuhnya berubah menjadi sosok berdarah yang melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Doki yang padat, dingin, dan berwarna darah dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Meskipun Xiao Yan juga mendapat bantuan dari teknik do terbang, kecepatan terbangnya tidak dapat dibandingkan dengan sayap Doki yang sebenarnya. Oleh karena itu, hanya dalam sekejap mata, Fan Lao berkedip dan muncul di atas kepala Xiao Yan. Warna darah di tangannya hancur lebur. Pada saat itu, bahkan udara berguncang dengan kuat. Jelas, Fan Lao tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Dia benar-benar menggunakan jurus fatal. "Kembalikan nyawa anakku." Ekspresi Lao Fan sangat ganas saat dia menyeringai dan berbicara. Dia bisa merasakan kekuatan Xiao Yan. Dia hanyalah seorang Dowling kecil, itu pasti mudah untuk membunuhnya seperti halnya membalikkan tangan. Ci, saat cahaya berdarah datang dari segala arah, suara guntur samar tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiao Yan, yang berdiri dengan tenang di udara, tiba-tiba sedikit bergetar. Seluruh tubuhnya juga menjadi ilusi saat ini. Bang! Cahaya berdarah itu melonjak secara eksplosif dan dengan kuat menabrak tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak memuntahkan darah dan menjadi terluka parah seperti yang diharapkannya. Cahaya berdarah itu melewati tubuh Xiao Yan tanpa perlawanan. Setelah itu, tubuh itu perlahan menghilang. Tubuh ini sebenarnya adalah bayangan. Xiao Yan terengah-engah saat dia tiba-tiba berkedip dan muncul sekitar selusin meter dari tempat cahaya berdarah melonjak. Dia tertawa dingin pada wajah terkejut Fan Lao saat dia berkata, "Tidak mudah membunuhku, anjing tua." Fan Lao melambaikan tangannya dan menyebarkan pancaran darah yang tergulung keluar. Tatapannya melihat Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius saat suaranya berkata dengan cara yang gelap dan jahat, "Gerakan 3000 petir. Sepertinya orang yang membunuh anakku itu memang kamu." Tatapan Xiao Yan menatap Fan Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah seorang elit Do Huang. Jika dia tidak menunjukkan gerakan 3000 petir dan menangkap pihak lain lengah sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan melarikan diri dari pembunuhan di tempat. Bagaimanapun, jarak antara dia dan yang terakhir benar-benar terlalu besar. Gelombang Doki yang kuat mengalir tanpa henti dari Do Kristal di dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu mulai berlari kencang di dalam jalur Qi-nya seperti air banjir. Perasaan dipenuhi dengan energi yang dibawanya menyebabkan Xiao Yan diam-diam merasa sedikit berani di dalam hatinya. Baik, baik sekali. Fan Lao mengepakkan sayap Doki yang berwarna darah sedikit. Bahaya tawanya menyebabkan seluruh tubuh terasa dingin. "Begitu aku menangkapmu, kematianmu tidak akan terlalu sederhana. Aku akan membesarkanmu sebagai budak darahku yang akan memberiku darah segar siang dan malam. Jika tidak, saya tidak akan bisa menghadapi anak saya yang sudah meninggal. Anjing tua, kenapa kamu tidak datang dan mencoba?" Murid-murid hitam gelap itu memiliki rasa dingin yang gelap yang secara bertahap muncul di dalamnya saat Xiao Yan perlahan berbicara. Mengingat status Fan Lao, dipanggil anjing tua berulang kali oleh Xiao Yan juga menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dia segera memutuskan untuk membiarkan Xiao Yan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Kedua telapak tangannya yang agak tajam bergerak sedikit dan benang Doki berwarna darah mulai melonjak seperti darah segar. Akhirnya,
Mereka membentuk puluhan ribu benang darah yang mengelilingi tubuh Fan Lao saat yang terakhir mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Wajah Xiao Yan juga menjadi sangat serius saat dia merasakan aura menakutkan yang secara bertahap meningkat di dalam tubuh Fan Lao. Selama seseorang membuat kesalahan sekecil apapun saat bertarung dengan seorang ahli sekelas ini, dia akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Pertarungan antara Xiao Yan dan Fan Lao di langit di dalam medan pertempuran yang sangat kacau secara alami membangkitkan perhatian banyak siswa Akademi Batin di kejauhan. Semua wajah siswa tersebut langsung menjadi jelek. Mereka tidak jelas situasinya, tetapi dari kelihatannya, tampaknya Xiao Yan telah melangkah maju untuk membantu berkontribusi dengan bertarung dengan lawan yang kuat. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang merasa menghormati Xiao Yan di dalam hati mereka. Setelah berlatih selama bertahun-tahun di dalam akademi dalam, mereka memiliki perasaan yang cukup terhadap tempat ini. Sekarang setelah ada musuh kuat yang menyerang mereka, wajar jika mereka merasakan perasaan yang sama saat bertarung melawan musuh bersama. Namun, karena kekuatan dan alasan lainnya, mereka hanya bisa berdiri di tempat ini dan menonton pertempuran, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Xiao Yan, yang baru saja melangkah maju, tidak diragukan lagi menjadi seseorang yang mereka percayakan. Oleh karena itu, banyak suara ancaman yang memekakkan telinga dan memekakkan telinga juga berteriak keras-keras dengan cara yang bersemangat dari tak terhitung banyaknya siswa di kejauhan. Pada saat ini, harus dikatakan bahwa reputasi Xiao Yan benar-benar melebihi Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar suara mengancam yang bergema di udara. Tatapannya mengarah ke arah di mana suara-suara itu berasal dan segera menjadi tidak bisa berkata-kata setelah melihat keganasan dan rasa hormat di wajah para siswa ini. Jika dia tidak ditemukan oleh Fan Lao, dia pasti sudah lama melarikan diri. Siapa yang mau mengambil risiko besar dan bertarung dengan Dong Huang? Aku akan menurunkan reputasimu di mata mereka menjadi debu. Jangan bilang padaku bahwa Dou Ling kecil saja bisa membalikkan langit. Fan Lao tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Benang energi berwarna darah yang menyelimuti di sekelilingnya segera melengkung ke segala arah. Suara angin deras yang tajam berulang kali mengeluarkan suara cicak. Benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah hampir menutupi semua ruang yang bisa digunakan Xiao Yan untuk menghindar. Fan Lao jelas menyadari betapa lincahnya orang di depannya setelah berlatih gerakan 3000 petir. Oleh karena itu, dia telah membatasi kecepatan pihak lain saat dia menyerang. Tatapan Xiao Yan terfokus saat dia melihat benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan pelan. Api berwarna hijau yang bergolak melonjak secara eksplosif dan akhirnya membungkus tubuhnya di dalam. Munculnya api berwarna hijau segera menyebabkan ekspresi Fan Lao berubah. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki nyala api ini. Namun, serangannya sudah diaktifkan. Dia hanya bisa melanjutkan apapun jenis serangan yang digunakan lawan. Selain itu, meskipun Xiao Yan benar-benar memiliki api surgawi, mencoba melepaskan kekuatannya akan bergantung pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kemunculan nyala api berwarna hijau mungkin telah menyebabkan Fan Lao terkejut, tetapi dia tidak merasa panik. Benang darah yang datang dari segala arah melewati langit dengan cara seperti kilat, muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Namun, saat benang darah berada sekitar 3 meter dari Xiao Yan, suhu panas tiba-tiba meletus. Benang darah, yang merupakan afinitas gelap dan dingin segera meleleh menjadi ketiadaan. Meskipun nyala api berwarna hijau memiliki beberapa kemampuan untuk menahan benang darah dingin yang gelap, benang darah itu datang dari segala arah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, nyala api Xiao Yan secara bertahap menyusut kembali karena diterkam oleh benang darah yang tak henti-hentinya. Fan Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat nyala api Xiao Yan, yang secara bertahap menyusut. Dia melambaikan tangannya, dan benang darah di semua tempat berputar dengan aneh. Mereka terjalin satu sama lain sebelum melingkar menjadi jaring bola darah. Di dalam jaring ada Xiao Yan, yang melakukan perlawanan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki api surgawi? Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Fan Lao tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Dia menatap Xiao Yan yang dengan getir menahan korosi pada benang darah.
Dia mengencangkan tangannya dan energi berwarna darah menggumpal sebelum akhirnya mengeras menjadi tombak panjang berwarna darah yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip. Bajingan kecil, pergi dan mati. Permusuhan muncul di sudut mulutnya. Fan Lao tertawa dengan sikap gelap saat tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, tombak panjang berwarna darah merobek udara dengan cara seperti kilat saat membawa angin kencang dan menembak secara eksplosif ke arah jaring bola darah tempat Xiao Yan terperangkap. Orang tua, apakah kamu tidak malu melawan Dou Ling sebagai Dou Huang elit? Suara lembut tiba-tiba terdengar di udara tepat ketika tombak panjang berwarna darah itu hendak menembak ke jaring bola darah. Segera, sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di luar jaring bola darah. Kuncir kuda ungu pucat terlempar saat kepalan kecil yang lembut dilemparkan ke depan dengan keras. Segera, udara di depannya tertekan menjadi gelembung udara tak terlihat yang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna darah. Bang! Riak udara menyebar dengan cepat dengan ledakan rendah dan dalam yang mengguncang udara hingga sedikit berfluktuasi. Pandangan Fan Lao seperti ular berbisa yang dengan kuat mengunci gadis kecil cantik yang muncul di luar jaring bola darah. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak, "Apakah kamu mencari kematian?" Ziyan meringkuk mulutnya. Tinju kecilnya mengeluarkan beberapa pukulan yang membentuk semacam angin. Ledakan sonik yang dalam dan rendah terbentuk di bawah tinjunya. Dia mengangkat kepalanya dan menghadapi Fan Lao tanpa rasa takut sedikit pun. "Orang tua, siapa yang akan membantuku memperbaiki Yaowan jika kau membunuh Xiao Yan?" Ekspresi Fan Lao tenggelam. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Mengingat karakternya, dia tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan membunuh ketika dia marah bahkan jika orang di depannya adalah seorang bayi, apalagi seorang gadis kecil. Oleh karena itu, energi berwarna darah sekali lagi menggumpal dengan ganas saat telapak tangannya jatuh. Wajah kecil seperti giok berukir Ziyan menjadi sedikit serius setelah tampaknya merasakan niat membunuh yang meningkat di dalam tubuh Lao Fan. Tinju kecilnya juga perlahan mengencang. Ci. Dua suara angin deras lainnya muncul tepat saat Fan Lao hendak bertindak. Dua sosok melintas di langit dan muncul di samping tubuh Ziyan. Sekilas, mereka berdua secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, keduanya memiliki sepasang sayap doqi yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Ziyan, kemungkinan hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu saja. Liu Qing menoleh dan menatap Xiao Yan, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pemenjaraan benang darah. Sebenarnya ada sedikit rasa hormat di tatapan yang pertama. Hehehe, Liu Qing benar. Anda harus menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kami akan menundanya. Pedang panjang di tangan Lin Xiuya bergetar lembut saat dia menambahkan, "Sejujurnya, bagaimanapun, kamu benar-benar tidak takut. Jika Anda tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, bahkan saya tidak akan berani campur tangan dalam situasi seperti itu." Xiao Yan memperhatikan mereka bertiga di luar dengan cara tertegun. Dia langsung tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak sengaja menonjol. "Sepertinya, aku hanya bisa keluar semua." Xiao Yan bergumam pelan sambil menatap Fan Lao, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa sosok manusia digantung di udara berlawanan satu sama lain di langit yang jauh di luar medan pertempuran yang kacau balau. Di belakang satu kelompok adalah jaring bola darah besar yang sangat menarik perhatian. "Beri aku 3 menit. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Ziyan dan 3 orang lainnya di luar saat dia tiba-tiba berbicara. Ziyan dan 3 lainnya tercengang sebelum mereka segera mengangguk sedikit. "Cek cek cek, hanya dengan kalian 3 doang. Apalagi, kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas doang. Namun Anda berharap untuk menunda saya." Fan Lao tertawa aneh. "Orang tua, kamu benar-benar penuh omong kosong." Ziyan meringkuk mulutnya dan memarahi. Dia segera berteriak kepada Liu Qing dan Lin Xiuya di sampingnya, "Saya akan menyerang, kalian berdua harus berhati-hati." Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu bergetar sedikit. Tanpa menunggu jawaban, dia menembak ke arah Fan Lao yang tidak jauh. Tinju kecilnya sedikit menegang saat energi menakutkan diseduh di atasnya. Melihat ulah Ziyan, Liu Qing dan Lin Xiuya sama-sama merasa tidak berdaya.
Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan mengikuti dengan cepat. Doki di dalam tubuh mereka dilepaskan secara maksimal. Mereka jelas mengerti bahwa lawan mereka kali ini lebih kuat dari yang lain yang mereka hadapi. Jika mereka lalai, sangat mungkin mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh di tempat. Ziyan dan dua lainnya, yang tiba-tiba naik ke udara untuk mendukung Xiao Yan, tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua siswa akademi dalam di lapangan. Keempatnya, yang disebut ahli puncak di antara siswa akademi dalam, berhadapan dengan seorang elit Do Huang. Pertempuran seru ini menyebabkan banyak orang merasakan darah mereka mulai mendidih. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertarungan tetapi tidak dapat naik ke udara memiliki wajah yang benar-benar memerah karena niat bertarung yang memenuhi dada mereka. Di antara mereka adalah Lin Yan, Yan Hao, dan eksistensi teratas lainnya. Hanya orang-orang dari kelas mereka yang hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan dengan level seperti itu di antara siswa akademi dalam. Sekelompok orang dari generasi muda benar-benar berani, begitu berani. Fan Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Ziyan dan dua lainnya yang menembak. Tangan keriput putih pucatnya tiba-tiba bergetar. Segera, 3 gelombang doki berwarna darah muncul dan segera diaglomerasi menjadi 3 ular darah yang setebal lengan seseorang. Dengan jentikan jarinya, darah ular itu ditembakkan dengan tiba-tiba. Mereka membuka mulut besar berdarah mereka dengan cara yang buas. Bau busuk menyengat di wajah ketiga mantan. Ular darah langsung melesat dan mencapai mereka. Merasakan energi liar, keras, gelap, dingin yang terkandung dalam tubuh ular ini, ekspresi Ziyan diam-diam menjadi serius. Tinjunya yang kecil perlahan-lahan ditarik, dan kelima jarinya mengarah ke ular darah yang telah menembak. Istirahat, blar. 5 jari Ziyan tiba-tiba menegang saat suaranya terdengar. Segera, riak tak terlihat melintas dan menyebar dengan cara seperti kilat. Udara 10 meter lebih di depannya tampak dibentuk oleh kumpulan udara yang sangat besar yang, secara kebetulan, melewati ular darah di tempat ini. Ular darah itu dicubit hingga meledak menjadi sekelompok kabut berdarah di ruang yang menyusut. Setelah membentuk serangan lawan hingga meledak dalam satu gerakan, Ziyan dengan sigap melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xuya yang berebut karena ular. Dia menjentikkan jari-jarinya dan 2 hembusan angin meledak secara eksplosif, mengguncang kedua ular berdarah itu hingga berubah menjadi sekumpulan kabut darah. Setelah menyelesaikan ular darah yang mengganggu, jari kaki Ziyan menempel di udara dan tubuh kecilnya yang cantik muncul di depan Fan Lao dengan cara seperti hantu. Dia memutar pinggangnya dan kaki kecilnya yang halus menggambar bentuk setengah bulan saat itu dengan keras menendang kepala yang terakhir. Kaki kecil Ziyan sangat halus, lemah dan tampak seperti patah saat disentuh. Namun, jika ada yang mengabaikan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan besar orang itu akan menerima pelajaran yang sangat menyakitkan dan berdarah. Dengan pengalaman Fan Lao selama bertahun-tahun dalam kekacauan di wilayah Black Corner yang kacau balau ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan seperti itu saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, setelah dia melihat Ziyan meledakkan tombak darahnya dengan pukulan, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Ziyan. Tangan keriput Fan Lao dengan cepat menari dan gelombang energi berwarna darah yang bergolak tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Fan Lao. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan berdarah di sisi kiri tubuhnya. Blar, kaki Ziyan membawa suara ledakan yang rendah dan dalam saat itu dengan keras menghantam penghalang berwarna darah yang lengket. Segera, ledakan teredam terdengar, dan orang bisa melihat riak berfluktuasi dengan cepat di penghalang berwarna darah. Kekuatan bertarung yang terkandung di kakinya menyebabkan penghalang energi berwarna darah dikompresi menjadi busur yang menakutkan. Namun, saat kakinya hanya setengah inci dari wajah Fan Lao, kekuatan di atasnya akhirnya benar-benar diselesaikan oleh penghalang energi berwarna darah. Setelah bang, penghalang energi yang dikompresi menjadi busur dipantulkan dengan keras dan memantulkan kaki Ziyan sampai jauh dari tubuh Fan Lao. Ziyan hanya mendengus saat serangannya diblokir. Tubuhnya meminjam kekuatan yang memantulkan saat itu perlahan melayang ke atas. Dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas ke dada Fan Lao. Tangan halus miliknya itu bergerak dengan cepat dan banyak bayangan yang muncul.
Mereka membawa angin kencang yang tak tertandingi saat mereka dengan kejam menghantam dada Van Lao. Meskipun Van Lao tidak mengambil sikap meremehkan Ziyan, dia masih meremehkan kelincahan, kecepatan serta reaksi tajamnya dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia awalnya dihancurkan dengan keras oleh beberapa serangan tinju Ziyan. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan fisik yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli Do Hwang yang mengkhususkan diri dalam melatih tubuh fisik mereka mengalami kesulitan. Devouring Blood Armor. Meskipun dia menderita beberapa pukulan kuat yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih dangkal, Van Lao masih merupakan ahli pertempuran berpengalaman Do Hwang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, dia memulihkan akal sehatnya dalam waktu yang sangat singkat. Tangannya bergerak seperti kilat, dan kekuatan berdarah mengalir. Armor merah tua yang tampak seperti darah padat muncul di tubuhnya. Kian, kian, tinju bayangan itu dengan keras menghantam armor gelap yang seperti cairan berdarah. Gelombang suara tabrakan logam langsung terdengar. Pertahanan baju besi itu sangat kuat, dan benar-benar mampu bertahan tanpa melanggar di bawah smash liar dan ganas Ziyan. Tubuh Van Lao berulang kali ditarik kembali ke langit. Meskipun armor itu menyebarkan kekuatan yang cukup banyak, sisa kekuatannya masih menyebabkan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil kelas Do Hwang di bawah lingkungan seperti ini di mana banyak orang yang menatapnya. Ini juga menyebabkan ekspresinya menjadi semakin gelap, lebih serius dan bahkan lebih marah. Tak terhitung jumlah siswa di kejauhan menyaksikan Ziyan yang menunjukkan kekuatannya di langit. Semuanya sangat terkejut. Ziyan jarang bertempur di dalam akademi dalam. Dia tidak mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar bahkan selama kompetisi besar peringkat kuat karena berbagai alasan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang tidak mengetahui latar belakangnya yang meragukan kekuatannya. Hari ini, bagaimanapun, keraguan semacam itu dihancurkan tanpa diserang. Seseorang yang bisa memaksa Do Hwang kembali. Dengan kekuatan seperti itu, posisinya sebagai yang pertama di peringkat kuat memang sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Iya, pukulan ganas lainnya mendarat di armor. Armor itu, yang sudah hampir hancur, akhirnya benar-benar hancur. Ziyan tidak punya waktu untuk bersukacita ketika baju besi itu retak sebelum gelombang aura darah melonjak dari dalam tubuh Van Lao. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Ziyan hingga mundur beberapa langkah. Ziyan belum bereaksi apapun setelah tubuh terguncang kembali ketika dia mendengar teriakan gelap dan rendah yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya, tangan darah iblis. Angin kencang tiba-tiba bertiup di langit saat teriakan terdengar. Angin bahkan mengandung jejak aura berdarah. Ziyan dengan cepat mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya berubah tanpa sadar saat dia melihat tangan besar berwarna darah setinggi 20 kaki tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. Gunung membelah yang hebat. Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar tepat saat tangan berdarah besar itu dengan keras melesat ke arah Ziyan. Suara tajam dari angin kencang tiba-tiba bergema, dan angin tajam berwarna emas pucat melesat secara eksplosif ke langit. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah itu. Ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat gelombang energi yang bergejolak meluap dan mengguncang udara hingga bergetar dengan cepat. Serangan Do teknik yang telah diaglomerasi oleh Van Lao untuk sementara waktu sebenarnya tersebar oleh sebuah serangan, menyebabkan dia menjadi sangat shock. Dia melirik Liu Qing yang pucat dan terengah-engah dan keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa dari akademi dalam ini sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa Do Hwang akan terluka parah jika dia menahannya. Sungguh tidak terduga bahwa serangan ini disebarkan oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas Do Hwang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang terendam hijau. Sosok manusia hijau pucat tiba-tiba melintas di atas kepala Van Lao tepat saat yang terakhir linglung. Cincin pedang yang jelas terdengar dari pedang panjang di tangannya. Energi hijau tua diaglomerasi dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada angin liar yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Saat teriakan dingin terdengar, pedang panjang itu tiba-tiba lepas dari tangannya dan menggumpal dengan 10 badai plus yang berputar.
Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan samar-samar yang langsung melesat ke arah kepala Fan Lao dengan cara seperti kilat. Serangan diam-diam Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Fan Lao merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai puncak kepala. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Dou untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera melonjak keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah, seperti lautan darah. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah berfluktuasi dengan intens. Menggumpal, tangisan dingin Fan Lao tiba-tiba terdengar. Lautan darah berfluktuasi dengan tiba-tiba, dan sosok pedang yang hendak menembusnya tampaknya telah menemui rawa pada saat ini. Pergerakannya dalam lintasannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah semakin kuat, sosok pedang berwarna hijau itu akhirnya benar-benar berhenti tepat karena hanya berjarak 2 kaki dari kepala Fan Lao. Serangan yang berisi kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada Fan Lao. Ini menyebabkan ekspresi mantan berubah sedikit. Jarak antara dia dan Fan Lao benar-benar terlalu besar. Siu, suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya. Telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan sangat menghantam mantan yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Brok, seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat. Tubuhnya jatuh gemetar, dan sepasang sayap doki yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas, serangan tiba-tiba dari Fan Lao ini telah menyebabkan dia terluka parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lain keluar secara eksplosif dari lautan darah. Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat hingga menakutkan. Setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya saat telapak tangan berdarah itu semakin dekat dengannya. Sebuah tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul dan muncul seketika Liu Qing hendak dipukul. Kepalan kecil menghantam ke depan dengan keras. Udara sekali lagi dikompresi dengan cepat sebelum udara yang tak terlihat mengeluarkan ledakan dan meletus di bawah tekanan gaya. Itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah, menyebabkan kabut darah memercik ke seluruh langit. Mata Fan Lao gelap dan dingin saat dia melihat Xian yang muncul di samping Liu Qing. Sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat muncul ke permukaan. Sesaat kemudian, itu benar-benar menyusut menjadi lautan darah yang telah menyebar puluhan kaki ke segala arah di langit. Sekelompok sampah. Aku akan menghabisi kalian semua bersama-sama. Gelombang melonjak di lautan darah saat tawa Fan Lao yang gelap dan dingin perlahan dipancarkan. Hati-hati, Xian sedikit mengernyit saat dia melihat Fan Lao masuk ke lautan darah. Dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergolak. Hatinya segera menegang. Telapak tangan darah yang berkarat. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah. Segera, lautan darah bergolak dengan kuat sebelum telapak tangan berdarah gelap berbentuk unik, setinggi 5 kaki, ditembakkan dari dalam. Aura berdarah meledak di sepanjang jalan. Merasakan telapak darah gelap dan berat, mata Xian berhenti. Dia mendorong Liu Qing sedikit ke belakang punggungnya. Tinjunya yang kecil bersinar dengan cahaya seperti giok dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecilnya benar-benar terlihat transparan. Tinju kecil halus seperti giok bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, dan benar-benar mengeluarkan suara tabrakan logam yang sangat jelas. Wajah kecil Xian menyaksikan telapak tangan berdarah besar itu dengan serius sebelum kilau batu giok yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya sesaat kemudian. Blar, kedua tinju ditembakkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Namun, mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Udara di depannya segera mulai bergetar hebat, saat kekuatan yang sangat kuat meringkuk sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Blar. Suara runtuhnya gunung dan retakan tanah bergema di langit, mengejutkan banyak orang yang melemparkan pandangan mereka. Huff, kekuatan riak yang menakutkan melonjak keluar dari titik tumbukan energi. Xian, yang pertama diserang, segera mendengus pelan.
Langkah kakinya agak berantakan saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lautan darah yang tidak jauh hanya memiliki fluktuasi yang kuat sebelum memblokir kekuatan. Seorang doang yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan, jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Lautan darah berfluktuasi saat tawa dingin yang mengejek tiba-tiba terdengar. Segera, lautan darah yang lebarnya puluhan kaki menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Warnanya juga tampak sangat dalam dan gelap. Siu, tawa dingin baru saja terdengar ketika telapak tangan berdarah lainnya, yang berisi warna yang sangat gelap dan dalam, meletus dari lautan darah. Doki di tubuhnya agak dangkal setelah dikejutkan oleh riak dari sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresinya juga sedikit berubah saat dia melihat Fan Lao yang sebenarnya masih bisa melepaskan serangan yang lebih kuat dengan kecepatan seperti itu. Telapak tangan berdarah itu menembus langit, membentuk busur. Itu segera muncul di depan Ziyan yang tak berdaya dengan cara seperti kilat sambil diawasi oleh tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Pergi dan mati. Tawa buas dan aneh terdengar di lautan darah. Itu gelap dan dingin, seperti darah beku. Siu. Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar tepat saat telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Ziyan. Suara bergema di langit dan mata orang-orang yang menatap ke langit segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Ziyan dengan cara seperti hantu saat guntur bergulung terdengar. Dengan gelombang acak tangannya, nyala api berwarna hijau yang kuat meringkuk. Itu dengan mudah memblokir telapak tangan berdarah, dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan siswa yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengungkapkan wajah terkejut saat mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang sangat kuat dari Fan Lao menghilang dengan mudah. Namun, saat mereka mendengar suara familiar yang segera menyusul, kejutan itu segera berubah menjadi tercengang. Menggunakan cara yang begitu kejam terhadap seorang gadis kecil. Aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat menyebutmu anjing tua. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Aura menakutkan yang kuat melonjak seperti ombak di laut. Kekuatan aura itu tidak lebih lemah dari Fan Lao. Kemunculan tiba-tiba aura kuat yang tidak sedikit lebih lemah dari elit di kelas Do Huang tidak hanya menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menjadi terpana, tetapi bahkan medan perang yang kacau di langit tampak sedikit sunyi karena itu. Banyak tatapan menyapu ke area di mana aura meletus. Banyak ahli yang terkejut saat melihat sumber aura tersebut. Setelah melihat Fan Lao yang menghadap sumber di sisi yang berlawanan, ekspresi mereka menjadi berbeda. Wajah orang-orang yang menganggap Han Feng sebagai pemimpin segera menjadi jelek. Pada saat ini ketika mereka seimbang, dampak yang dimiliki oleh seorang elit Do Huang cukup besar. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa itu bisa memutuskan pemenang terakhir. Su Qian, Hu Gan, dan ahli lainnya dalam akademi dalam mungkin akan tercengang pada Xiao Yan yang tiba-tiba meletus, tetapi sebagian besar perasaan mereka adalah kegembiraan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah bala bantuan yang telah membuat sangat penampilan tepat waktu. Dengan bantuannya, sisi medan pertempuran mereka akan dapat memiliki setidaknya satu ahli Do Huang yang kurang. Ini pasti akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi para sesepuh. Bocah kecil ini memang menahan sesuatu. Aku hanya tahu bahwa tidak mungkin dia tidak memiliki kartu truf yang sebenarnya setelah mampu memaksa Mystic Cloud Sect menjadi seperti itu. Hu Gan menatap aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan pujian sebelum dia segera menatap ke arah Han Feng yang mengerutkan kening di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Han Feng, lebih baik kau berdoa agar kepala sekolah tidak kembali dalam waktu singkat. Jika tidak, mata Han Feng sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara samar. Harta yang alami dan unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan Akademi Batin Anda seperti ini agak melanggar aturan. Kalau begitu, apakah sesuai aturan untuk memberikannya padamu para alkemis untuk memperbaikinya? Hu Gan diejek. Han Feng mengerutkan alisnya, tetapi tidak melanjutkan argumen yang tidak berarti. Saat dia berhadapan dengan Hu Gan, tatapannya berulang kali diarahkan ke tempat Xiao Yan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini mengapa itu perasaan yang akrab?
Han Feng bergumam di dalam hatinya. Dia memikirkannya dengan getir tanpa hasil dan hanya bisa mengarahkan pandangannya ke lingkaran pertempuran tempat Suqian dan Gold Silver Brothers berada. Saat 3 orang terkuat hadir, tidak ada tanda-tanda orang lain dalam jarak 100 meter dari medan pertempuran mereka. Gelombang sisa dari pertarungan seperti itu pada tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang seperti mereka tidak berani mengabaikannya dengan mudah. The Gold Silver Brothers mungkin bisa bertarung dengan elit Do Zong setelah bergandengan tangan, namun, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Suqian. Semakin banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap akan berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mungkin akan ada sedikit masalah jika Suqian dibiarkan mengalihkan perhatiannya pada saat itu. Sepertinya aku harus segera kabur. Sebuah pikiran dengan cepat mengalir di hati Han Feng, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin beberapa saat kemudian. Dia membalik tangannya dan nyala api biru tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ekspresi Hugan menjadi jauh lebih serius saat melihat api biru tua yang menggeliat di tangan Han Feng. Setiap ahli Do Huang akan sangat takut jika Han Feng mengendalikan api surgawi dengan kekuatannya saat ini. Ini secara alami termasuk Hugan. Doki yang kuat menyebar dari tubuh Hugan menyebabkan lengan bajunya mengepak. Dia perlahan menghembuskan nafas udara, dan ledakan seperti guntur dipancarkan dari lidahnya. Aura di seluruh tubuhnya juga menjadi lebih kuat di tengah suara ledakan yang aneh ini. Kamu sedang bermimpi jika kamu berniat untuk merebut api surgawi dari Akademi Jianan. Hugan tertawa dingin sambil memutar tubuhnya. Itu menghilang dalam sekejap, dan secara mengejutkan di depan Han Feng saat berikutnya muncul. Gelombang guntur bergulung terdengar saat angin dari telapak tangannya saling terkait satu sama lain. Kalian semua harus mundur dulu. Aku akan menanganinya. Xiao Yan perlahan menoleh dan berbicara dengan Ziyan dan Liu Qing sambil tersenyum. Liu Qing dan Ziyan menatap Xiao Yan dengan tatapan kaget. Aura kuat yang menyebar dari tubuh yang terakhir tidak kalah dengan Fan Lao di sisi yang berlawanan. Kekuatan Xiao Yan pada dasarnya melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Apalagi, peningkatan besar semacam ini tanpa alasan. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Yan memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, itu paling banyak dapat meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan beberapa bintang. Sekarang, bagaimanapun, dia pada dasarnya melompat melalui 2 kelas, bukan? Liu Qing menelan air liur. Dia hanya merasa tenggorokannya menjadi kering. Awalnya, dia mengira bahwa teknik Do yang kuat yang ditunjukkan Xiao Yan saat itu adalah kartu truf terakhirnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika Xiao Yan benar-benar melepaskan kekuatannya, dia bahkan tidak akan mampu menanggung satu pertukaran pun. Xiao Yan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat? Ziyan tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di hatinya, dan segera mengabaikan aura berdarah yang agak dangkal di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan Fan Lao saat dia bertanya dengan wajah terkejut. Di mana orang bisa menemukan pil obat yang begitu kuat? Xiao Yan tersenyum dan menarik kuncir kuda Ziyan. Yang terakhir segera menggelengkan kepalanya karena tidak senang dan menghindarinya. Saat itulah Xiao Yan berbicara, "Baiklah, anak kecil. Turunkan Liu Qing dan Lin Xiuya. Serahkan ini padaku." Ziyan meringkuk mulutnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. "Baik, namun orang tua itu terlalu menjijikkan. Anda harus membalasnya untuk saya, dan pastikan untuk memberinya pukulan yang bagus." "Tidak masalah." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Senyuman cemerlang itu menyebabkan hawa dingin terbentuk di seluruh tubuh Fan Lao tidak jauh dari sana. Hanya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju, Ziyan menyeret Liu Qing dan berkedip sebelum muncul di samping Lin Xiuya, yang sayap di punggungnya menjadi semakin ilusi. Dengan satu tangan meraih masing-masing dari mereka, dia dengan cepat turun dari langit dan kembali ke tempat kelompok mereka sebelumnya tinggal. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di atap menyaksikan Ziyan dan 2 lainnya bergegas turun dari langit sebelum bergegas ke depan. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala pada wajah yang ditunjukkan kelompok itu. Mereka segera mengangkat kepala mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan yang sedang menghadap Fan Lao di langit sendirian. Beberapa saat kemudian sebelum mereka menghela nafas,
Mereka saling memandang sebelum mendesah dengan senyum pahit. Posisi teratas di peringkat kuat akademi dalam ini seharusnya milik orang ini. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar menyembunyikan kartu begitu dalam. Ziyan, yang adalah orang yang dimaksud, tidak mengungkapkan ekspresi meringis sehubungan dengan kata-kata kedua orang ini. Dia jelas mengerti bahwa bahkan dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang saat ini ditunjukkan Xiao Yan. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di belakang keduanya juga tersenyum pahit saat mereka mengangguk. Kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan juga menyebabkan mereka sangat terkejut. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran Ling Er mati di tanganmu. Ekspresi Fan Lao gelap dan serius saat dia mengamati aura Xiao Yan yang bergelombang. Suaranya suram saat dia berbicara. Saya tidak perlu seperti ini untuk menghadapinya. Xiao Yan tersenyum. Matanya yang menatap Fan Lao perlahan menjadi dingin. Karena kamu juga berkutat di dalam wilayah sudut hitam, kamu juga harus tahu berapa harga yang dimiliki kehidupan di sana. Siapa yang peduli jika seseorang terbunuh tanpa memandang identitasnya? Lupakan tentang anakmu, bahkan jika kamu, seekor anjing tua, yang menyukai darah manusia meninggal, kemungkinan tidak banyak orang yang akan mengingatmu. Setelah mendengar ini, Fan Lao akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Anak kecil yang sombong. Jangan berpikir bahwa kemenangan Anda pasti hanya karena kekuatan Anda meningkat. Situasi seperti apa yang tidak saya, Fan Lao, lihat setelah bertahun-tahun. Kamu bocah kecil tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dengan cara ini. Xiao Yan sedikit meringkuk sudut mulutnya dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang tua yang dipenuhi dengan kepercayaan diri ini. Dia menjentikkan jarinya, dan nyala api berwarna hijau langsung melonjak keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi 2 cambuk api panjang yang diayunkan dengan keras di depannya. Segera, panas hebat yang membawa petir bergema. Ekspresi Fan Lao perlahan menjadi serius saat dia merasakan nyala api yang secara bertahap melonjak di luar tubuh Xiao Yan. Meskipun bibirnya mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berani meremehkan Xiao Yan saat ini sedikit pun. Karena metode Qi-nya, Do-Qi-nya condong ke sisi gelap dan dingin, Yin. Jenis afinitas Do-Qi ini mengkhawatirkan yang kuat dan afinitas api eksplosif Do-Qi. Do-Qi Xiao Yan tidak hanya dari afinitas api tetapi api yang dia kendalikan adalah makhluk spiritual di antara nyala api surgawi. Oleh karena itu, Fan Lao menderita kerugian besar ketika keduanya bertarung. Ini tidak terlalu jelas karena celah besar dalam kekuatan mereka sebelumnya. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak. Bersamaan dengan itu, kontrolnya atas api surgawi, dan bahkan suhunya juga sangat melonjak. Oleh karena itu, Fan Lao tidak bisa lagi mengadopsi sikap yang sama seperti yang dia lakukan terhadap Xiao Yan sebelumnya ketika menghadapi lawan yang merepotkan. Dengan lambaian lengan bajunya, lautan darah yang selebar puluhan kaki segera mulai berputar. Fan Lao sekali lagi bersembunyi di dalamnya. Lautan darah ini tercipta dari Do-Qi setelah berlatih metode Qi sampai puncaknya. Ini akan memberikan peningkatan yang sangat besar terlepas dari apakah itu dalam hal pemulihan Do-Qi atau menyerang selama pertarungan. Apalagi, penutup lautan darah bahkan bisa membantu menyembunyikan tubuh seseorang. Yang disebut lautan darah ini memiliki sejumlah besar kredit yang memungkinkan Fan Lao untuk dapat membangun sekte darah di dalam wilayah sudut hitam manusia pemakan manusia menjadi seperti itu dan untuk menjadi pemimpin yang kuat. Aura Fan Lao segera menjadi jauh lebih kuat setelah lenyapnya tubuhnya di lautan darah. Aura yang menyebar ke seluruh langit dan mengandung beberapa aroma berdarah juga dengan cepat melonjak. Pada akhirnya, langit di sekitarnya samar-samar membawa warna merah tua. Tak terhitung jumlah siswa di bawah ini membuka mata mereka saat mereka menyaksikan warna darah pucat menyebar di langit. Gelombang bau berdarah juga datang menerkam mereka meskipun jaraknya sangat jauh, menyebabkan banyak orang merasakan dingin di hati mereka. Langkah yang tidak berguna. Xiao Yan hanya tertawa pelan saat melihat aura Fan Lao yang mengembang. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau itu keluar dari tubuhnya ke segala arah. Suhu di langit langsung melonjak. Kemerahan gelap yang menyebar ke seluruh langit tampak seperti es batu yang bertemu dengan minyak mendidih saat meleleh dengan cepat. Dalam sekejap mata, bau berdarah yang menyebabkan tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi dingin benar-benar menghilang dari cakrawala.
Xiao Yan melirik samar-samar ke lautan darah yang menyembunyikan Lao Fan. Dia tersenyum saat dia perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah gugusan laut berdarah. Waktu berhenti saat ini. Sesaat kemudian, nyala api yang tak henti-hentinya menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, mereka berkumpul menjadi lautan api di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Aura berdarah dengan cepat menguap di dalam lautan api itu. Lautan darah ini, biarkan juga dibakar. Sekian dulur, alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.